kelas 10 MIPA 2, kami akan menjelaskan materi fisika yang berjudul Usaha dan Energi. Sebelum kita masuk ke materinya, kenalan dengan anggota kelompok kita dulu yuk. Yang pertama ada... Halo, aku Taya Fizalfa. Lalu ada... Halo, aku Selin Faridin Marita. Lalu ada... Saya Alvina Zahra. Lalu ada... Novita Romoli Pakpahan. Daripada kelamaan, mending kita langsung nonton aja gak sih? Yuk. Enjoy your video! Apa itu usaha? Usaha adalah perpindahan energi yang terjadi ketika suatu gaya diterapkan pada suatu benda dan benda itu bergerak sejauh arah gaya tersebut. Usaha diukur dalam satuan Joule. Untuk rumusnya sendiri yaitu W sama dengan F kali S. Namun, jika gaya membentuk sudut θ terhadap horizontal, maka rumusnya adalah W sama dengan F cos θ dikali S, di mana W itu usaha, F-nya itu gaya, dikali cos θ, dikali S-nya itu perpindahan. Untuk contoh soalnya yaitu, sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya 50 N sehingga berpindah sejauh 8 M. Jika A-nya itu 60 derajat dan gesekan antara balok dan lantai diabaikan, berapakah usaha yang dilakukan gaya itu? Dari soal tersebut diketahuinya yaitu M-nya itu 10 kg, F-nya itu 50 N, S-nya itu 8 M, sudut θ-nya itu 60 derajat. Diketahuinya itu usaha. Lalu penyelesaiannya yaitu W sama dengan F kali S kali cos θ, yaitu 50 dikali 8 dikali cos 60 derajat sama dengan 400 dikali 0,5 sama dengan 200 Joule. Jadi, besar usaha yang dilakukan gaya itu adalah 200 Joule. Untuk poin yang kedua, ada energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi ada dalam berbagai bentuk dan dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Satuan energi yang umum digunakan adalah Joule. Energi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada energi kinetik, lalu yang kedua ada energi potensial, dan yang ketiga ada energi mekanik. Saya di sini akan menjelaskan energi kinetik. Oh my God! Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Energi kinetik atau EK dihitung menggunakan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana pengertiannya adalah energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan. Apa sih hubungan antara energi kinetik dan usaha? Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha dapat mengubah energi kinetik menjadi energi potensial atau sebaliknya, tergantung pada situasi fisik yang ada, di mana rumusnya yaitu W sama dengan delta EK. Delta EK dapat dijabarkan menjadi EK2 min EK1. Kemudian dapat dijabarkan lagi seperti berikut. Untuk contoh soalnya yaitu ada sebagai berikut. Terdapat sebuah mobil yang memiliki massa 500 kg sedang bergerak dengan kecepatan 25 meter per second. Berapa energi kinetik yang dimiliki mobil melaju tersebut? Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui massanya sebesar 500 kg dan kecepatannya 25 meter per second. Jadi dapat kita kerjakan dengan cara sebagai berikut, di mana rumus EK adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK sama dengan setengah dikali 500 dikali 25 kuadrat. EK sama dengan setengah dikali 500 dikali 625. EK sama dengan setengah dikali 312.500. EK sama dengan 156.625 Joule. Jadi sebuah mobil yang bermassa 500 kg dan bergerak dengan kecepatan 25 meter per second memiliki energi kinetik sebanyak 156.250 Joule. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua yaitu tentang energi potensial, yaitu energi yang dimiliki oleh benda berdasarkan posisi atau keberadaannya. Energi potensial dibagi menjadi dua. Yang pertama energi potensial gravitasi, yaitu energi yang dimiliki oleh benda karena ketinggiannya di atas permukaan bumi. Rumusnya
Massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Yang kedua, energi potensial pegas, yaitu energi yang dimiliki oleh pegas yang ditekankan atau ditarik. Rumusnya, setengah dikali konstanta pegas dikali perubahan panjang. Lalu di sini ada contoh soal, sebuah pegas memiliki konstanta sebesar 200 m per m. Pegas kemudian direntangkan dan panjangnya berubah menjadi 20 cm. Tentukan energi potensial pegas tersebut. Nah, dari soal tersebut kita mengetahui konstantanya sebesar 200 n per m. Perubahan panjang 20 cm yang sudah dikonversi menjadi 0,2 meter. Maka, energi potensial sama dengan setengah dikali konstanta dikali perubahan panjang pangkat 2. Sama dengan setengah dikali 200 dikali 0,2 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 4 joule. Jadi, energi potensial pada pegas tersebut adalah 4 joule. Lalu yang ketiga adalah energi mekanik. Apa yang dimaksud dengan energi mekanik? Dalam ilmu fisika, energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerak dan kedudukannya. Energi mekanik merupakan jumlah atau gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Sifat energi mekanik adalah nilainya selalu tetap meskipun energi kinetik dan energi potensialnya berubah-ubah. Jika energi kinetiknya minimum, maka energi potensialnya maksimum. Begitupun sebaliknya. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa energi mekanik benda akan selalu konstan atau tetap jika tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Gaya luar yang dimaksud di sini bisa berupa dorongan seperti mobil yang dipercepat atau bisa juga berupa gesekan. Berdasarkan definisi energi mekanik di atas, maka rumus energi mekanik bisa dituliskan dengan persamaan EM sama dengan EK ditambah EP, yang dimana EM merupakan energi mekanik benda, EK merupakan energi kinetik benda, dan EP merupakan energi potensial benda. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Suatu bola dengan massa 0,3 kg didorong dari permukaan meja yang tingginya 2 meter dari tanah. Jika kecepatan bola pada saat lepas dari bibir meja 10 meter per second, maka energi mekanik bola pada saat ketinggian 1 meter dari tanah adalah... Nah, diketahui dari contoh soal tersebut, kita mengetahui bahwa massanya adalah 0,3 kg dan juga tingginya adalah 2 meter dan kecepatan bola tersebut adalah 10 meter per second. Yang ditanyakan adalah energi mekanik saat ketinggiannya 1 meter. Penyelesaiannya sebagai berikut. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Yang dimana energi mekanik sama dengan setengah kali M dikali V kuadrat ditambah massa dikali gravitasi dikali ketinggian 2 dikurang ketinggian pertama. Sama dengan setengah dikali 0,3 dikali 10 pangkat 2 ditambah 0,3 dikali 10 dikali 2 kurang 1. Sama dengan 15 ditambah 3. Dan hasilnya adalah 18 joule. Jadi, energi mekanik bola pada saat ketinggian 1 meter dari tanah adalah 18 joule. Sekian penjelasan materi usaha dan energi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Fisika, gak remeh, gak asik. Well.